Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 859 pentagram ilusi. Begitu dia melihat huruf kuil Suanyuan, alis Dimas Wu berkerut dalam sekejap, dan dia merasa sangat jelas bahwa dia memiliki sebuah kesan dari tempat ini. Dia merasa di tempat ini, dia harus bisa menemukan petunjuk. Dimas Wu mendarat perlahan dan berdiri di depan gerbang kuil Suanyuan dengan mata tajam. Ia dengan cermat memperhatikan gerbang kuno dan megah ini. Gerbang ini sangat megah, seperti gerbang raksasa di langit, yang mengarah langsung ke langit di kedua sisi gerbang. Ada dua pilar raksasa yang dipasang di sana. Gerbang ditutup dengan rapat, tidak ada celah yang terlihat, memberikan kesan tidak mungkin untuk menembus dan sulit untuk didobrak. Taoti menatap dalam-dalam ke gerbang itu, dan dengan sungguh-sungguh berkata, bahan dari gerbang ini luar biasa. Jika tidak ada yang membuka gerbang, akan sulit bagi kita untuk membukanya. Taoti adalah binatang purba yang sudah berumur panjang. Ia dapat melihat sekilas bahwa gerbang ini terbuat dari bahan khusus dan dipasang dengan cerdik. Tidak dapat dihancurkan dengan kekerasan. Aku akan mencobanya. Dimas Wu terus menatap gerbang, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Taoti melirik Dimas Wu, ia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya ia diam dan menyingkir dalam diam. Dimas Wu mundur beberapa langkah. Segera, dia meletakkan tangannya ke telapak tangan, menunjuk ke gerbang Suanyuan, dan tiba-tiba meledak. Tiba-tiba, kekuatan energi sejati yang ganas mengalir keluar dari telapak tangannya, bergegas menuju gerbang besar di depannya. Boom! Kekuatan luar biasa menghantam gerbang Suanyuan dengan keras, membuat suara keras, mengaduk gelombang udara, dan mengguncang dampak tak terbatas. Namun, gerbang Suanyuan tetap tidak berubah, tidak terpengaruh sama sekali, kecuali Dimas Wu sendiri. Dikejutkan oleh serangan balik yang kuat, dia mundur lagi dan lagi. Ya, ini tidak mudah. Setelah beberapa langkah, Dimas Wu memantapkan tubuhnya sambil berkata. Setelah berkata, dia tidak berhenti, meremas tangan kanannya dan membanting tinjunya ke gerbang Suanyuan. Kekuatan guntur dan kilat yang mengepul, kekuatan api iblis, dan kekuatan kehampaan semuanya meledak, mengembun menjadi kekuatan yang kuat di dalam kehampaan, kekuatan yang mendominasi, menerobos kehampaan, dan menghantam gerbang besar ini. Pukulan kali ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Baang! Kekuatan yang kuat meledak di gerbang, membuat suara keras, tapi gerbang itu masih baik-baik saja. Tetapi serangan balasan yang lebih kuat menghantam Dimas Wu. Dimas Wu terpelanting, dan ada rasa sakit yang menusuk di dadanya. Dimas Wu jelas merasakan bahwa kekuatan rebound ini bukan hanya kekuatannya sendiri, tetapi juga kekuatan yang muncul dari gerbang Suanyuan. Semakin kuat kekuatan yang kamu keluarkan, semakin besar kekuatan serangan baliknya. Di atas gerbang ini, ada kekuatan gelap yang sangat kuat yang melindungi gerbang ini. Saat Dimas Wu mundur, Taoti yang berada di samping buka suara. Dimas Wu menstabilkan tubuhnya dengan cepat, lalu menatap gerbang Suanyuan dengan serius. Kata-kata Taoti memberinya sedikit inspirasi. Dia sepertinya telah memahami sesuatu, tapi tidak bisa memastikannya. Dimas Wu mencoba mengingat ingatan di benaknya. Namun ingatan itu datang dan pergi dengan cepat, dan ketika hendak menangkapnya, ia menyelinap pergi dengan diam-diam. Dimas Wu mengerutkan kening. Dia melangkah perlahan dan berjalan ke depan gerbang Suanyuan. Lalu, tinjunya mengalir keluar dan menghantam gerbang dengan cepat dan kuat. Namun, gerbang itu tetap diam, dan malah Dimas Wu yang terkena dampak serangan. Energi gelap. Tiba-tiba, Dimas Wu berhenti menyerang, otaknya mendadak jernih. Dia mengerti intinya, energi gelap, yang merupakan kekuatan yang tersembunyi di dalam kegelapan.
Alasan kenapa Dimas Wu terluka terutama karena serangan mendadak dari gerbang Xuanyuan. Dengan kata lain, yang harus dihancurkan Dimas Wu adalah energi gelapnya. Jadi Dimas Wu hanya perlu menyerang terlebih dahulu untuk membangkitkan energi gelap gerbang. Lalu dia melepaskan energi gelap dengan secepat mungkin, melawan serangan balik dari gerbang. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di mata Dimas Wu. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan segera meremas tinjunya dan menghantam gerbang Xuanyuan. Boom! Kekuatan tinju yang mendominasi menembus kehampaan dan menghantam gerbang Xuanyuan lagi. Segera, kekuatan serangan balik yang kuat memantul kembali ke arah Dimas Wu, dan di saat yang sama, energi gelap yang mengerikan di gerbang juga muncul dan mengenai Dimas Wu. Dimas Wu tidak menunda sedetik pun, di saat energi gelap dari gerbang sedang bereaksi. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan tinju yang dia pukul, di bawah kekuatan Dimas Wu, langsung mengeluarkan energi gelap yang menghancurkan. Energi gelap ini tak terbendung dan segera menghantam gerbang Xuanyuan. Saat energi gelap keluar, energi gelap ini dihancurkan. Energi gelap yang dilepaskan oleh Dimas Wu terus maju, tanpa perlawanan apapun, secara langsung dan kuat meledak di gerbang Xuanyuan. Krak! Gerbang yang besar itu berguncang dengan keras, dan bahkan retakan kecil muncul di permukaan yang halus. Saat Dimas Wu melihat ini, tiba-tiba secercah cahaya muncul di matanya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menggunakan cara yang sama untuk terus-menerus membombardir gerbang yang sudah retak itu. Di bawah serangan terus-menerus Dimas Wu, retakan di gerbang menjadi lebih jelas dan lebih besar, dengan kemungkinan hancur kapan saja. Keyakinan Dimas Wu semakin kuat. Dia berhenti meninju terus-menerus. Perlahan mundur beberapa langkah. Seketika ia meremas tinjunya, urat biru di tinjunya terasa bengis, dan roh jahat masih tersisa sedikit. Ia diam-diam menyerbu, lalu meledak, kedua tinjunya menghantam gerbang Xuanyuan pada saat bersamaan. Hancur. Saat meninju, Dimas Wu tiba-tiba berteriak. Kekuatan sihir yang kejam, membawa kekuatan tinju yang kuat, dengan aura destruktif, berguling dalam badai yang menderu, menerobos segalanya, dan menghantam gerbang Xuanyuan. Gerbang itu bergetar, tetapi pada saat yang sama, ledakan itu terdengar dengan keras. Gerbang yang tidak bisa dipecahkan itu benar-benar hancur dan berubah menjadi tumpukan bubuk abu-abu, yang menghilang di udara. Dimas Wu akhirnya berhasil menghancurkan gerbang besar ini. Tanpa halangan gerbang, Dimas Wu dan Taoti langsung melihat pemandangan di dalam kuil kuno, tetapi yang menarik perhatian mereka hanyalah jalan kuno. Jalan kuno ini berkelok-kelok, dalam dan misterius, seolah-olah itu tidak pernah ada ujungnya, mengarah ke jurang yang memangsa orang. Dimas Wu menatap ke jalan kuno yang dalam dengan tatapan serius. Dia tentu saja tidak tahu berapa panjang jalan ini, dan dia tidak tahu kemana arahnya, dan hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dimas Wu mengingatkan Taoti dari samping, agak tidak biasa di sini, hati-hati. Setelah berbicara, Dimas Wu melangkah maju dan masuk ke kuil Xuanyuan terlebih dahulu. Taoti mengikuti Dimas Wu dan perlahan menyusuri jalan misterius itu. Begitu Dimas Wu melangkah, perasaan yang sangat aneh tiba-tiba muncul di dalam hatinya, seolah-olah dia berada sendirian di saat ini, di jalan yang sangat luas, ada bentangan luas di depannya, otaknya kosong, dia tidak memiliki tujuan, dan dia merasa sangat sedih dan kesepian. Dia menoleh dan melihat ke tempat yang baru saja dia masuki. Tapi dia tidak melihat apapun, bahkan Taoti menghilang begitu saja. Jantung Dimas Wu tiba-tiba berdegup kencang, dia menutup matanya rapat-rapat, membukanya lagi, dan melihat ke depan lagi, tetapi masih menemukan bahwa dia sedang berdiri di jalan yang luas dan tak berujung. Pentagram ilusi. Gumam Dimas Wu, ia menyadari bahwa ia mungkin berada dalam pentagram ilusi. Dia yakin bahwa Taoti juga mengalami situasi yang sama dengannya. Siu. Tiba-tiba, niat membunuh menyelimuti Dimas Wu, dan mata Dimas Wu menjadi serius,
dan ia merendahkan tubuhnya seperti refleks. Segera, cahaya tajam melewatinya, di mana ia mengusap kulitnya. Itu sangat panas dan menyakitkan. Dalam pentagram ilusi ini, masih ada pentagram pembunuh. Dimas Wu menahan napas, menatap tajam, dan mengamati sekeliling. Pemandangan di sini sangat jelas dan terlihat. Aura pembunuh tersembunyi di kehampaan. Dimas Wu tahu bahwa ini cukup mematikan. Karena itu, Dimas Wu tidak berani mengulur waktu. Siu. Dua sinar cahaya yang sangat cepat tiba-tiba muncul di kehampaan, menyerang Dimas Wu dengan ganas. Dimas Wu tak segan-segan menepuk telapak tangannya dengan cepat, dan angin yang bersiul di telapak tangannya langsung menyapu kedua senjata ringan tersebut. Ini adalah dua anak panah tajam, tersapu oleh telapak tangan dan angin Dimas Wu, mereka langsung jatuh ke tanah. Puff! Begitu dua anak panah tajam itu mendarat, serangan mendadak yang menembus udara datang dari atas kepala Dimas Wu. Tubuh Dimas Wu bergerak lebih cepat dari reaksi otaknya, dan dengan cepat menghindar. Melihat sebilah cahaya besar melintas, meninggalkan cahaya yang menyilaukan. Groa! Namun, begitu Dimas Wu lolos dari cahaya pedang besar ini, raungan Taoti tiba-tiba bergema di telinga Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.